Menjadi orang tua tunggal atau yang dikenal dengan single parent memang bukanlah hal yang mudah. Mengingat segala sesuatu harus Anda lakukan sendiri, tidak hanya menangani masalah emosi diri Anda, tetapi juga dihadapkan dengan hidup dan turbulensi emosional anak. Hari ini hadir menemani saya seorang single parent atau orang tua tunggal, ayah atau abah dari 4 orang anak. Beliau adalah siapa lagi? Tak bukan adalah Kang, nggak boleh panggil Mas nih, Kang Dery Drajat. Apa kabar? Selamat pagi, Mas. Alhamdulillah. Kang baik. Dery Drajat. Oke, saya dari tadi nih kebalik-balik nih. Kang Dery, abah 4 orang anak. Nggak mudah ya, Kang? Ya, dibilang mudah nggak mudah. Tapi Sangat kalau tidak kita, mudah. Kayaknya saya dari tadi ini ngobrol-ngobrol di belakang sebelum kita mulai. Cerita yang begitu menyentuh yang sedang dihadapi saat ini, bukan cerita ya, ini sekarang yang sedang dihadapi oleh Kang Dery, bagaimana membesarkan Bia, ada Naya, lalu ada AA dan ada juga Rai, 18, 16, 14 dan 11 tahun. 2 cowok, 2 cewek. Iya. Anak perempuan 2 yang paling besar, 18 dan 16. Sudah melewati usia anak-anak dan Iya. tentunya tidak mudah. Kalau dibawa kemana-mana nanti pikir pacar ayahnya lagi ya, pacar abahnya ini. Ceritain, 4 orang anak sendiri menjadi ayah tunggal, membesarkan ke-4 anak. Suka dukanya, Mas? Suka dukanya yang pasti ya, saya sebagai seorang bapak, bahwa saya harus bekerja, mencari nafkah, dan ketika berbicara mencari nafkah, saya harus meninggalkan mereka. Gitu. Dan kebetulan pekerjaan saya itu mengharuskan saya tidak seperti yang lain, yang setiap hari rutinitasnya jelas, pergi pagi, sore sudah di rumah, gitu. Nah, sementara saya bekerjanya sering kali saya pulang larut malam. Kemudian saya mempunyai 4 orang anak dan tentu dengan 4 karakter yang berbeda. Pastinya. Gitu. Dan saya harus bisa menyelami betul ke-4 karakter ini. Misalkan yang pertama, Bita ini sudah 18 tahun, beranjak ke 19 tahun, sudah dewasa, sudah punya pacar. Sudah punya pacar lagi ya. Sudah punya pacar, kemudian dia sudah tidak bisa dibawa bicara seperti anak kecil lagi. Sudah nggak bisa diperintah-perintah karena iya. pasti jawabannya panjang sekali. Iya, gitu. Dan dia pun juga cakrawala berpikirnya sudah semakin luas, gitu. Banyak hal bercerita dari mulai sosial, budaya, politik, apapun dibicarakan. Semuanya sudah nyambung dengan ayahnya. Gitu. Kadang-kadang ada bagian-bagian yang saya suka kaget-kaget gitu kan. Karena kan style anak muda, obrolannya, kehidupannya segala macam kan saya juga kadang-kadang nggak bisa masuk. Oh, ini apa? Ini apa sih? Gitu. Tapi menjadi seorang ayah, tadi mengenal anak, setiap anak, tadi Kang Dery sudah katakan setiap anak berbeda, karakternya beda dan unik untuk setiap anaknya. Anda begitu mengenal anak satu persatu. Lalu tadi juga masuk obrolan sudah berbeda nih sekarang. Kalau kita nggak mengikuti zaman, bisa telat kita, bisa jauh dari pergaulan mereka. Memang menjadi orang tua harus seperti itu? Iya, saya kira apa namanya saat ini hal yang mungkin bisa memudahkan kita dalam mendidik anak-anak kita adalah ketika kita tahu betul karakter mereka, tahu betul sifat-sifat mereka, gitu. Dan itu saya pelajari betul, gitu. Dan ya alhamdulillah ya, mungkin karena saya bersama almarhumah istri saya sejak kecil memang kita mendidik langsung mereka, gitu. Tidak ada bantuan dari orang lain, babysitter atau ada pembantu ada apa, gitu. Dan ada satu hal yang saya merasa apa ya, saya tuh hobi masak. Saya hobi masak. Ini multi talenta ya. Pekerja seni, dosen pula, bisa masak, menjadi abah yang begitu baik untuk 4 orang anak. Kayaknya sudah diborong semua nih.
seakan-akan dipersiapkan untuk meninggalkan anak-anak dengan punya daya juang ini. Nanti Mas, kita sambung lagi di segmen kedua, bagaimana ya almarhumah bisa mempersiapkan anak-anak, keempat anak di rumah. Baik, being a single parent is not a life full of struggles, but a journey for the strong. Quotes dari Meg Lowry, dan jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali tetaplah bersama Happy Parent.